Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kecil tentu kita bertanya-tanya kenapa sampai saat ini tidak ada foto atau lukisan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah junjungan umat Islam di seluruh dunia. Setiap muslim pasti sudah tahu bahwa melukis wajah Rasulullah tidak boleh dan bahkan bisa dianggap haram. Kenapa demikian? Berikut ini beberapa alasan kenapa tidak ada foto atau lukisan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu untuk berlangganan di Wiki Channel. Aktifkan lonceng kamu agar kamu dapatkan info terupdate kami seputar dakwah dan pondok pesantren Wadil Quro. Bagi kalian yang suka, jangan lupa like dan share di akun media sosial kamu agar video ini bermanfaat untuk kita semua. 1. Menjaga akidah umat Islam. Dalam Islam terdapat larangan membuat gambar Nabi Muhammad SAW untuk menjaga akidah umat. Karena dalam sejarah kenabian pernah terjadi kerusakan akidah umat karena mereka menciptakan berhala baru dari sosok seorang nabi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat munkar. Hampir langit terpecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak lagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Quran Surat Maryam ayat 88 hingga 93. Kedua, menghindari fitnah dan penistaan diri Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa ajaran Islam selalu mendapatkan penentangan dari kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga ruang penistaan terhadap diri Rasulullah akan sangat terbuka lebar andaikan umat Islam memiliki gambar Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. 3. Polemik hukum menggambar dalam Islam. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menggambar makhluk bernyawa. Sebagian ada yang mengharamkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dan sebagian lagi ada yang membolehkan dengan syarat tidak untuk sesembahan atau kemaksiatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang menggambarkan gambar-gambar ini akan mendapat azab pada hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling keras azabnya saat hari kiamat pada sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, kita sebagai umat muslim yang taat hendaknya selalu menjaga akidah umat Islam dan menghindari fitnah dan penistaan diri Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi golongan-golongan muslim yang taat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.